Kuakui memang, aku bukanlah suami yang baik, mengingat kebiasaanku yang suka bertualang ketika masih belum menikah. Sering aku bergonta-ganti pasangan yang ujung-ujungnya hanya untuk memenuhi keinginan yang sangat tinggi. Kala itu entah mengapa diri ini, kalau enggak melakukan begituan dalam sehari saja, rasanya badan ini terasa gemeter semua. Di kepala pun terasa cenut-cenut, mengalahkan orang yang terkena migran. Aku benar-benar bingung, ini semua apakah bakat keturunan, ataupun memang sebuah kelainan. Namun setelah aku menikah, dengan sekuat tenaga, aku redam kebiasaan untuk berpetualang tersebut. Di hadapan istri dan lingkup keluarga, aku mencoba menampilkan sebagai sosok yang baik-baik dan suami yang tidak banyak tingkah. Rahasia masa laluku pun aku simpan rapat-rapat. Namun setelah 1 bulan aku tinggal di lingkungan yang baru, tampaknya tabiat lamaku kambuh lagi. Di lingkungan sekitar rumah baruku, banyak kutemui wanita yang menarik perhatianku. Mulai dari ibu-ibu tetangga yang rata-rata tidak bekerja, dan para mahasiswi yang banyak kos di sekitar komplek tempat tinggalku. Satu sosok yang menarik perhatianku adalah Watini, tetangga kontrakanku yang lugu dan polos. Namun tetangga-tetangga yang lain sering memanggilnya Mbak Wati sesuai dengan nama putrinya. Ketika pertama kali bertemu, ia terlihat berbeda dibanding para ibu lain di sekitarnya. Wajahnya cukup cantik dengan kulitnya yang putih bersih, walau usianya sudah di atas 35 tahun. Dia berasal dari daerah Cibaduyut, jadi wajarlah kalau wajahnya cantik, khas perempuan kota Bandung. Namun segala pesonanya itu tertutupi oleh kehidupannya yang sederhana. Suaminya sebagai tukang ojek yang penghasilannya tak menentu. Belum lagi, kedua putrinya sudah beranjak remaja, yang tentu saja memerlukan biaya yang lumayan besar. Hubungan istriku pun dengan Mbak Wati ini cukup baik, sering dia berkunjung ke rumah dan ngobrol dengan istriku. Pada saat itu, aku sering curi-curi pandang ke arahnya. Karena ia biasanya hanya mengenakan kaos kecat dan celana pendek saat main ke rumah. Dari istriku pula lah, akhirnya aku tahu kalau Mbak Wati ternyata bekerja paruh waktu sebagai pembantu. Seminggu 3 kali, ia bekerja membersihkan apartemen seorang ekspatriat. Apartemen ini sering kosong, karena sering ditinggal pemiliknya berdinas ke luar negeri, jadi ia dipercaya untuk memegang kunci apartemennya itu. Namun walau begitu, belum membantu banyak dalam masalah keuangan keluarga. Di tengah kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal, dan ini menjadi kesempatanku untuk menjadi juru penolong baginya. Walau ada udang di balik batu, ingin merasakan bagaimana sesungguhnya jepitan istri orang, strategi untuk mendekatinya pun mulai aku jalankan. Dia berangkat kerja selalu pagi hari tiap hari Senin, Rabu dan Sabtu pada pukul 7 pagi. Aku tahu karena dia selalu lewat depan rumahku. Dia berangkat kerja dengan naik angkot. Setelah tahu jadwalnya, aku pun mulai mengatur cara agar bisa berangkat bareng dengannya. Kuatur waktu berangkat kerjaku, yang biasanya jam 7:30 menjadi lebih pagi lagi. Kebetulan arah apartemen tempatnya bekerja searah dengan kantorku di tengah kota. Senin pagi itu, kulihat dia sudah lewat depan rumahku untuk berangkat kerja. Aku pun segera bersiap-siap mengeluarkan mobilku dari garasi. Istriku sempat bertanya, "Kok hari ini berangkat lebih pagi, Mas?" Ku jawab saja ada meeting mendadak. Mobil kupacu perlahan menuju jalan besar, dan kulihat di ujung gang, Mbak Wati sedang menunggu angkot yang akan membawanya ke tempat kerjanya. Kuhampiri dia, lalu kubuka jendela mobil dan menyapanya.
Berangkat kerja ya Mbak Wati? Oh iya Mas Rahman, jawabnya agak kaget. Bareng saya aja yuk, Mbak mau ke Jalan Patimurahan, tanyaku balik. Ya Mas, tapi gak apa-apa saya naik angkot aja, tolaknya dengan halus. Gak apa-apa Mbak, kita kan searah, lagian angkot kalau pagi kayak gini pasti penuh, ujarku coba membujuk. Dia sedikit bimbang, tapi akhirnya menyetujui ajakanku. Lalu dibukanya pintu mobilku dan masuklah dia, seketika aroma parfumnya pun menyeruak ke indera penciumanku. Terima kasih Mas Rahman, maaf merepotkan. Merepotkan apa sih Mbak? Wong kita searah kok, ujarku sambil tertawa ringan. Seperti biasa, Senin pagi lalu lintas sangat padat dan macet pula. Di dalam mobil aku pun menghabiskan waktu mengobrol ringan dengannya. Banyak hal yang kami perbincangkan, mulai dari keluarganya, anak-anaknya, suaminya, hingga pada seputar lingkungan kerjanya. Intinya aku ingin lebih mendekatkan diri padanya, agar tujuanku bisa terlaksana. Tapi, aku tidak mau tergesa-gesa. Akhirnya, kami tiba di apartemen tempatnya bekerja, kuturunkan ia di pinggir jalan. Aku pun kembali memacu mobilku ke arah kantor. Selama 2 minggu, aku rutin melakukan agenda dengan mengajaknya berangkat kerja bareng. Untuk menghindari gunjingan tetangga, ia hanya mau naik mobilku di ujung gang. Semakin dekat persaudaraan kita, ia pun semakin berani menceritakan hal-hal pribadinya. Kami pun sering bercanda, dan ia pun mulai berani cubit lengan dan pinggang ketika bercanda. Obrolan pun kadang-kadang kubuat menjurus ke urusan suami istri. Dan dari situ pula aku tahu kalau dia sudah tidak melakukan dengan suaminya sejak 3 bulan yang lalu. Dikarenakan suaminya sudah terlalu lelah bekerja dan sering pulang larut malam. Wah, kesempatan baik ini, pikirku. Pagi itu kembali kami berangkat bareng. Namun kulihat dia agak murung, aku pun memberanikan diri bertanya padanya. Ada apa Mbak Wati? Saya lihat kok agak murung pagi ini. Gak apa-apa kok Mas, biasa kali saya kayak gini. Ia berusaha untuk menyangkal. Mbak gak usah bohong sama saya tahu Mbak orangnya ceria, jadi kalau murung sedikit aja pasti ketahuan, kataku lagi. Mbak Wati tersenyum mendengar perkataanku. Enggak apa-apa Mas, biasa ya namanya hidup, pasti ada aja masalahnya, sahutnya. Kalau Mbak gak keberatan, ceritakan aja, siapa tahu saya bisa bantu, kataku menawarkan. Gimana ya Mas? Mbak Wati memutus pembicaraan sepertinya ragu untuk melanjutkannya. Aku menoleh kepadanya, dan kupandang wajahnya dalam-dalam sambil membujuknya agar mau berterus terang. Gini loh Mas, si bungsu lagi butuh biaya untuk studi banding ke Bogor. Biayanya 1,5 juta, sedangkan aku sama bapaknya belum ada uang karena sudah terpakai kakaknya untuk biaya praktek kemarin. Sedangkan uangnya harus dikumpulkan besok, acara studi banding ini wajib. Karena sebagai syarat agar si bungsu bisa lulus, pusing saya Mas, lanjutnya. Aku tersenyum sambil menatap matanya. Ah, soal gampang itu Mbak, nanti saya bantu. Tuh kan, saya jadi ngerepotin Mas Rahman. Gak apa-apa Mbak, namanya kita bertetangga. Kalau ada yang kesusahan, apa salahnya saling bantu? Ya sih Mas, ya udah, kalau Mas Rahman memang ada, saya mau pinjam dulu. Tapi kapan membalikannya Mas? Ah, gampang itu Mbak. Ketika sampai di depan apartemen tempatnya bekerja, segera kubuka dompetku dan kuambil uang 2 juta lalu kuberikan kepadanya.
Mbak Wati sangat kaget dengan pemberian senilai itu. "Kok banyak sekali, Mas? Saya kan cuma butuh 1,5 juta. Tanyanya sambil geleng-geleng kepala. "Ya, sisanya buat bekal si bungsu di jalan, atau buat mamahnya juga gak apa-apa," jawabku. Dan Mbak Wati tertawa mendengar jawabanku itu. "Terus ini kapan baliknya, Mas?" tanya Mbak Wati. "Udah, gampang, pakai dulu aja," sahutku. "Lo kok gak mau dikembalikan? Saya kan pinjem tuh, Mas, jadi harus saya kembalikan?" tanyanya lagi. "Ya udah, kalau mang ada, ya boleh dikembalikan, tapi kalau mang gak ada, boleh juga dikembalikan dengan cara lain," ujarku mencoba memancing. "Cara lain apa sih, Mas? Kok saya bingung jadinya?" Aku cuman tertawa, dan Mbak Wati semakin tambah bingung dengan sikapku. "Ya udah, nanti Mbak telat loh ke kantornya," ujarku sambil bercanda. "Kantor apa sih, Mas? Bisa aja deh," Mbak Wati tersenyum sambil cubit lengan lagi. "Terima kasih banyak loh, Mas, atas bantuannya," ucap Mbak Wati. "Sama-sama, Mbak," jawabku. Lalu dia pun turun dari mobilku dan melangkah ke dalam area apartemen itu. Siang itu, tiba-tiba ada chat WA masuk ke HP-ku dan ternyata pesan tersebut dari Mbak Wati. Setelah kubaca, ia menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi padaku karena sudah saya bantu. Lalu aku membalas chatnya agar dia tidak memikirkannya lagi, sekaligus menanyakan posisinya sedang berada di mana saat ini. Ternyata dia masih ada di apartemen majikannya dan sedang beristirahat karena baru saja selesai mengerjakan tugas-tugasnya. Ku coba iseng minta izin padanya untuk main ke apartemen tempatnya bekerja apabila majikannya sedang tidak ada. Dan Mbak Wati pun mengizinkan karena majikannya sedang keluar negeri selama 1 minggu. Lalu dia memberitahu nomor unit apartemennya. Aku segera bergegas membereskan pekerjaan di kantor, lalu izin pada temanku untuk keluar dengan alasan mau bertemu klien. Karena aku sering dinas luar, jadi gampang saja dapat izinnya. Segera kupacu mobilku menuju apartemen. Tapi sebelumnya aku mampir ke salah satu resto cepat saji dan membelikannya makan siang. Mobilku kuparkir di basement apartemen. Aku menuju ke unit apartemen tempatnya bekerja. Ku bunyikan bel dan tak lama Mbak Wati mempersilahkan aku masuk. Aku pun segera duduk di sofa yang cukup lebar dan empuk di ruangan itu. Unit apartemen itu cukup luas, ada 2 kamar di dalamnya, lengkap dengan dapur dan minibarnya. Aku tebak, pastilah majikannya seorang eksekutif di suatu perusahaan ternama, dan apartemen ini adalah fasilitas dari perusahaannya. "Mau minum apa, Mas?" Tiba-tiba Mbak Wati menyadarkan aku yang sedari tadi sedang memperhatikan ruangan apartemen beserta isinya. "Air putih aja gak apa-apa, Mbak," jawabku. "Masak air putih sih? Aku bikinin jus melon ya," sahutnya. "Boleh, Mbak. Kalau gak merepotkan," jawabku lagi. Tak lama, dia pun membawa 2 gelas jus dingin. "Wah, jadi seger ini, siang-siang gini minum jus melon, apalagi kalau sama buah melon, Mbak Wati," kataku memancing. "Apa-apaan sih, Mas Rahman ini?" tersenyum dia menjawab sambil cubit pinggang. Wajahnya sudah kembali ceria, tidak semuram pagi tadi. Kami pun ngobrol sambil menyantap makanan yang kubawa. Setelah makan selesai, lalu melanjutkan obrolan sambil menonton acara TV. Aku mulai memberanikan diri untuk mendekat, dia pun diam saja tetap duduk di sofa. Tak terasa waktu sudah hampir sore. Aku memulai dari tangannya tampak terasa lemas dan halus.
Awalnya, sepertinya canggung, tapi akhirnya dapat tergapai juga. Ruangan yang mengagumkan sangat indah dan harum. Tampak di sudut-sudut ruangan, terdapat pot lengkap dengan aneka bunga. Perlahan aku belahai air embut panjang sebahu. Dan aroma bunga-bunga pun semakin mewangi. Dia tak tinggal diam mau mengimbangi. Wajar saja Wong 3 bulan tidak dijatah suaminya, maka aku pun memberikan jatah yang lama tidak diberikan oleh pendamping hidupnya. Angin sepo-sepo perlahan berhembus ke dalam ruangan, ku meniup tengkuknya, dan tak lama terjadilah siang yang sangat panjang. Sekitaran 2 jam kemudian, Mbak Wati sambat capek dan terkulai lemes di sofa dengan kaki terjuntai ke lantai. "Mantep mas, lain kali minta lagi ya," ujarnya sambil tersenyum. "Siap, kapan aja Mbak butuh, aku pasti bantu kok," jawabku dengan semangat. Dia pun tertawa sambil kedipkan mata dengan penuh makna. Akhirnya, kesampaian juga yang aku idam-idamkan selama ini. Semenjak itu, kami pun sering mencari-cari waktu untuk dapat mengulanginya lagi. Sudah tak ada canggung di antara kita berdua, saking seringnya saya kasih bantuan kepada Mbak Wati. Istriku yang di rumah sedikit pun tidak merasa keberatan, karena memang saking cerdiknya saya mengatur jadwal. Tapi sejujurnya hatiku berontak, dikala bengong sambil ditemani secangkir kopi, saya sering mengeluh, "Duh Gusti, harus sampai kapan saya dapat menyudahi tabiat yang seperti ini?" Begitulah kisah ceritanya. Semoga dapat menghibur di saat lagi santai. Terima kasih.